Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Bersyukur pagi hari ini Tuhan beri kita kesempatan untuk menikmati hari terbaik yang Dia berikan bagi setiap kita. Mari sebelum kita mengawali aktivitas kita hari ini, kita akan belajar tentang firman Tuhan dengan tema berpikir positif, bersikap positif. Firman Tuhan dari Kejadian 50 ayatnya yang ke-20 saya bacakan. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Ada sebuah ilustrasi tentang seekor keledai dan pemiliknya. Suatu hari seekor keledai ini berjalan-jalan dan tanpa sengaja ia terjatuh dalam lubang sumur kering. Lalu dengan suara nyaring dia berteriak-teriak meminta pertolongan. Maka datanglah sang pemilik keledai ini. Sang pemilik ini dengan berbagai cara berusaha menolong namun gagal. Lalu tetangganya mulai berdatangan dan mereka berkata, "Sudahlah, untuk apa kamu menolong seekor keledai yang sudah tua ini? Dia juga tidak ada lagi manfaatnya untukmu. Dan juga sumur ini sudah kering, sudah tidak berfungsi lagi." Dengan pertimbangan ini, maka sang pemilik keledai memutuskan untuk menimbun sumur yang kering itu dan keledai yang berada di dalamnya. Sang keledai yang berada dalam sumur itu melihat ke atas, ke ujung sumur itu, dan dia mulai merasakan ada tanah yang menimpa badannya. Dengan pemikiran yang sederhana, dia mulai menggoyangkan badannya. Lalu tanah itu berjatuhan ke bawah kakinya. Dia tertimpa lagi oleh tanah lagi karena ditimbun oleh pemilik keledainya itu. Lalu berkali-kali itu terjadi dan dia selalu menggoyangkan badannya. Sampai tanah-tanah itu turun di atas kakinya dan ia jadikan sebagai pijakan. Sampai akhirnya semua tanah itu semakin tinggi dan keledai itu berada pada mulut sumur dan dengan mudahnya dia keluar dari sumur itu. Bapak Ibu Saudara, setiap hari kita akan menghadapi banyak hal dalam kehidupan kita. Kadang ada hal yang kita anggap sebagai sebuah kebaikan. Ada yang kita anggap sebagai sebuah hal yang buruk bagi kehidupan kita. Ada keberhasilan, kadang kita alami kegagalan. Ada kemudahan, ada juga kesulitan. Kadang apa yang kita harapkan tidak sesuai dengan kenyataan yang kita hadapi. Dan itu bisa membuat kita kecewa, membuat kita sedih. Tapi bagaimana respon kita? Apakah kita berespon seperti sang pemilik keledai yang menyerah karena beberapa cara sudah dikerjakan tapi tetap saja gagal? Yang meresponi perkataan dari orang-orang di sekelilingnya yang melemahkan imannya, yang melemahkan semangatnya, yang menimbun masalah itu, menutupnya tanpa menyelesaikannya? Atau kita meresponi seperti seekor keledai tadi yang tetap berpikir positif dan melakukan tindakan yang positif? Dia tidak menganggap bahwa pemiliknya sedang berniat jahat terhadapnya, tapi sebaliknya dia menggunakan semua itu, semua kondisi itu untuk tetap berpikir positif dan melakukan tindakan-tindakan yang positif pula. Kita belajar pagi ini dari ayat yang sudah kita baca, bagaimana pengalaman seorang Yusuf yang dari mudanya Allah sudah menetapkan dia melalui mimpinya untuk menjadi seorang pemimpin. Tapi apakah dengan begitu mudahnya ia jadi seorang pemimpin? Ternyata tidak. Ada proses panjang yang harus dia lalui. Saat dia diperlakukan dengan tidak baik oleh saudara-saudaranya sendiri, dimasukkan ke dalam sumur. Rasanya visi seorang pemimpin, mimpi sebagai seorang pemimpin itu jauh dari kehidupannya. Dan saat Tuhan mengangkatnya melalui pekerjaan di rumah Potifar, rasanya wah ini satu jalan untuk dia jadi seorang pemimpin. Tapi lagi-lagi itu membawanya masuk penjara. Apakah mimpinya berhenti di situ? Ternyata tidak. Lalu dia bertemu dengan juru minuman raja. Dia mengartikan mimpinya. Itu apakah jalan untuk dia kembali? Ini jalan bagiku untuk jadi seorang pemimpin. Ternyata dia harus menunggu waktu sekian lama sampai juru minuman raja itu mengingat kembali akan Yusuf. Tapi satu hal yang kita belajar dari seorang Yusuf, dia tetap berpikir positif sehingga setiap tindakan yang dia ambil tetaplah positif. Karena dia percaya dalam setiap proses kehidupan itu
ada rencana Allah yang besar di dalamnya. Dia tetap percaya bahwa Allah tidak pernah meninggalkannya. Sekalipun orang-orang di sekitarnya mereka-rekakan yang jahat bagi kehidupannya. Tapi dia tetap percaya bahwa Allah menyertai dia. Roh Allah tetap mengurapi kehidupannya dan membawa dia kepada mimpinya. Mimpi yang Allah tanamkan menjadi seorang pemimpin. Apa yang sedang terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian? Apakah Bapak Ibu sedang mengalami tekanan dari atasan? Apakah ada rekan kerja yang menciptakan suasana yang tidak baik? Apakah justru saudara sendiri, orang-orang terdekat sendiri yang punya niat yang tidak baik? Kita belajar pagi hari ini, sekalipun ada orang yang mereka-rekakan yang jahat, kita ingat ada Tuhan Yesus yang punya rancangan besar bagi masa depan kita. Tetap mereka-rekakan yang terbaik, semuanya untuk kebaikan kita. Kita percaya pagi hari ini, biarlah iman kita tidak goyah. Iman kita tetap teguh di dalam Tuhan. Karena Allah menjanjikan Roh Kudus itu tetap mengurapi setiap kita. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Inilah iman percaya kami Tuhan, bahwa kami percaya Engkau senantiasa mereka-rekakan apapun dalam kehidupan kami menjadi sebuah kebaikan. Baik bagi kehidupan kami, keluarga kami, orang-orang di sekeliling kami. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa Engkau memberikan Roh Kudus-Mu untuk mengurapi kami semua, menyertai kami semua, sehingga kami boleh kuat menghadapi situasi apapun di hadapan kami. Tetap menyatakan iman percaya kami kepada Engkau dimanapun kami berada, dalam situasi apapun yang kami hadapi Tuhan. Lah pagi Tuhan Yesus, kami mau mengawali aktivitas kami bersama dengan Engkau Tuhan. Engkau akan menjagai kami dengan apapun yang kami kerjakan. Engkau membawa kami kepada keberhasilan. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk pekerjaan Tuhan dimanapun berada, senantiasa memberkati sehingga jiwa-jiwa yang baru Engkau selamatkan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat hari baru yang Kau berikan bagi kami semuanya. Kami siap Tuhan mengawali aktivitas kami hari ini bersama dengan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.